Halo guys, kembali lagi di video Ordinary Collector. Hari ini gue bakal coba review salah satu figur favorit gue, yaitu SIC Kamen Rider OOS Tatoba Combo. Seri SIC OOS ini juga termasuk yang salah satu populer dari lini SIC, dan Bandai ngerilis semua formnya, cuma sayangnya formnya itu kebanyakan dirilis di P Bandai. Jadi dari 9 form utamanya dia, hanya 3 dirilis reguler dan 6 sisanya itu dirilis di P Bandai. Harganya juga jadi cukup lumayan sih kalau kalian mau coba koleksi semua formnya, dan beberapa formnya juga sudah mulai langka, jadi cukup effort untuk melengkapi beberapa formnya. Kita lihat aja kira-kira apa yang kita dapat dari figur ini, aksesoris apa aja yang kita dapat dan sebagainya. Let's go. Oke, jadi ini adalah aksesoris yang kita dapat dari Tatoba Combo. Di sini aksesorisnya lumayan banyak menurut gua dan mirip sama apa yang kita dapat di SHF SS-nya. Kita dapat alternate hands, ada core medal sama shell medal juga, satu pedang, dan yang menarik tangan dan kaki untuk mode beast-nya gitu sih, buat nyesuaiin konsep sama SIC-nya kayaknya. Untuk tangannya kita dapat 4 pasang plus satu tangan untuk pegang koin. Yang ini tangan untuk cengkram gitu. Biasanya gue pakai kalau mau pose nyerang dan dikombinasiin sama cakarnya gitu. Yang ini tangan kebuka biasa sih, kayak yang ada di SAF gitu. Standar lah, yang biasanya ada di figur-figur. Kalau yang ini tangan untuk pegang koinnya, dan kita nggak dikasih sepasang. Nanti tinggal masukin aja koin yang ada di sini ke sela-sela jarinya. Ini juga standar sih, ini tangan kepal yang biasa kita pakai kalau mau pose tinju dan semacamnya. Ya standar lah. Terakhir ini dapat tangan untuk genggam. Di sini kita dapat sepasang untuk kiri kanan dan nanti bisa dipasang ke pedangnya. Jadi ini adalah detail dari pedangnya. Di sini ada tuas yang bisa dinaik turunin kayak gini. Terus di bagian gagangnya juga ada garis-garis warna biru. Ini emang detail sih. Terus ada part biru, part clear parts ini bagian depan. Dan ini bagian untuk naruh koinnya. Jadi nanti ini tinggal dicongkel aja sedikit. Tapi harus hati-hati karena punya gua ini sempat patah. Oke, jadi ini adalah tangan macannya. Ini keren banget sih, karena detail banget. Dan bagian atas itu kayak dibuat armor gitu. Terus setiap jari-jarinya ini juga bisa gerak naik turun, atas bawah. Dan setiap jari-jari itu juga cukup detail. Detailnya tuh keren banget sih asli. Gue demen banget. Terus bagian bawahnya ini, kalau yang tadi kayak armor, yang ini lebih kayak apa ya, ada bulu-bulu harimaunya gitu tekstur-teksturnya. Terus ini juga paw-nya kelihatan banget. Dan ini ditimbul ya gitu, bukan cat doang. Asli keren banget sih, gue suka banget ini. Ini untuk kaki belalangnya, pergelangannya ini bisa digerakin ke atas bawah gini. Ini emang detailnya lebih kayak monster gitu sih, lebih garang lah gue ngeliatnya. Terus ini buat nyambungin ke tatobanya nanti. SIC-nya tuh dapet banget sih rasanya di sini. Untuk artikulasinya, dia bisa tengok ke kiri dan ke kanan sampai kayak gini. Terus bisa juga ke atas dan ke bawah. Tapi kalau dia ke bawah efeknya jadi kayak ada bolong gitu sih di lehernya. Jadi nggak nyatu antara leher sama kepalanya. Ini salah satu hal yang gue nggak suka sih di SIC Tatoba ini. Terus untuk bagian lengan atau tangannya ini bisa naik ke atas sampai kayak gini. Ya, dan ini emang gampang copot sih kalau punya gue juga nggak tahu kenapa. Terus ini bisa naik sampai sini ke samping, kurang lebih 90 derajat lah ya. Karena ada bahunya itu sih yang bikin ganjel, jadi nggak bisa sampai 180 derajat ke atas. Untuk yang sebelah kiri juga sama, karena ada bahunya jadi agak tertahan di, cuma bisa sampai 90 derajat. Oke, terus untuk pinggang ya dia bisa ke kiri dan ke kanan, nggak terlalu jauh sih. Kalau untuk artikulasi di pinggang cuma bisa sampai segitu. Untuk kaki dia bisa naik cukup jauh sampai 90 derajat ke depan.
kiri kanan dia juga bisa diputar ya, agak bisa diputar gitu sedikit ke kiri dan ke kanan. Yang kiri juga bisa sampai 90 derajat. Terus ya punya gua bagian lututnya ini gampang banget copot. Gua nggak tahu sih kenapa. Itu juga baru sadar pas mulai main ini itu kemarin. Terus bisa nengkuk sampai kayak gini posenya. Fleksibel sih menurut gua karena dia udah double joint gitu. Untuk bagian telapak kakinya ini bisa geser kiri ke kanan, terus bisa naik ke atas ke bawah juga, dan ini bisa di antara kakinya itu bisa ada celah lagi buat dia gerakin ke atas ke bawah lagi, jadi kepisah gitu, ada dua bagian. Untuk bagian beltnya ada beberapa aksesoris di beltnya yang bisa kita pakai buat pose-pose, salah satunya dari drivernya sendiri, terus dari tempat naruh koin, sama dari scannernya. Kalau untuk tempat naruh koin ini bisa kita buka ya, jadi buat naruh koinnya itu bisa taruh sini sel medalnya, buat nyimpan sel medalnya, cuman takut jatuh sih karena itu bisa copot juga. Terus dari scannernya ini bisa kita copot dan kita bisa buat OC pegang scannernya, terus posein kayak scanning charge gitu. Itu juga oke. Terus untuk beltnya sendiri harusnya bisa diputar, cuma punya gue agak-agak keras, jadi paling gue cuma bisa buka doang buat ngambil core medalnya. Buat ubah ke mode beastnya kita tinggal copot aja bagian kuningnya kayak gini, terus nanti kita tinggal pasang aja yang mode beastnya. Cuma kalau buat kalian yang agak susah itu bisa dipanasin dulu supaya jangan terlalu keras, atau jangan dipaksa lah, soalnya nanti bisa gampang patah. Nah sebelah kirinya ini gue agak keras, jadi pelan-pelan aja. Nanti habis itu baru pasang dengan tangan beastnya. Nah hasilnya kayak gini. Oke, buat pasang kaki belalangnya ini kita tinggal copot aja bagian antara kaki bawah sama lututnya. Nah di bagian itu kita coba puter-puter. Nah ini agak keras kayaknya, jadi gue coba ya sebelah kiri. Nah yang sebelah kiri ini puter pelan-pelan. Kalau memang masih keras juga kalian bisa panasin pakai hair dryer atau kasih air panas sedikit sampai agak copot. Nah kalau udah ini tinggal ya. Dan ini dia hasilnya setelah dipasangin kaki belalangnya dan juga tangan macannya. Gue demen banget sih pose kayak gini, jadi kesannya dia kayak baru unleash the power gitu. Jadi benar-benar kayak mode beastnya tuh kelihatan banget. Dan di sini kaki belakangnya lumayan steady sih, jadi lumayan stabil. Cuman memang kalau dia agak terlalu ke depan jadi kayak berat di depan gitu sih. Kayaknya itu butuh ditambahin stand base supaya dia lebih kuat lagi buat nahan badannya. But I think overall it's good. Ya, itu aja video dari gua kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe kalau kalian memang suka. Dan kasih feedback kira-kira apa aja yang harus gue improve untuk next videonya. Oke, dan jangan lupa nonton video-video gue yang lain ada di sini. And see you. Bye-bye.